Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Rabu 12 Januari 2022 dikutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, idama menjadi hasonangan dia sopot ni parnihapaki, jalan nunga di haul hoton diku, jalan nunga di enet hosian gudung ni hasiapon, ainunga di tipal hokona sedosaku tupudin ni tanggurungmu. Kasih dan pertolongan Tuhan. Raja Hizkia di dalam pergumulan oleh sebab penyakit parah yang ia derita. Penyakit tersebut seolah akan merenggut nyawanya, dan kesembuhan seolah menjadi harapan mustahil bagi dia. Nabi Yesaya menyampaikan perihal kematiannya. Dan setelah mendengar perkataan tersebut, Raja Hizkia memalingkan wajahnya ke arah dinding, dan kemudian ia berdoa kepada Tuhan serta menangis dengan sangat bergumul. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Yesaya untuk menyampaikan, "Beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Nats kita saat ini adalah ucapan syukur dari Raja Hizkia yang telah menerima anugerah akan kasih dan pertolongan Tuhan. Dalam ungkapan ini, ia menyatakan bagaimana kedaulatan Allah berkuasa di dalam kehidupan umatnya. Ketika Raja Hizkia menangis dalam doa yang begitu tulus, Allah menganugerahkan kesembuhan kepadanya dan Allah menganugerahkan perpanjangan usia baginya. Di dalam kehidupan keseharian kita, tentunya penderitaan yang pahit bisa saja hadir dan menguji kehidupan kita. Saat menghadapi penderitaan tersebut, bagaimanakah respon iman kita? Kerap sekali di dalam menghadapi pergumulannya, ada dua dampak yang terjadi pada umat. Dampak yang pertama, banyak sekali orang yang mengalami degradasi iman ketika dia menghadapi penderitaan. Iman dan pengharapan kepada Tuhan seolah goyah oleh sebab pergumulan tersebut. Dan yang kedua, ada umat yang justru ketika menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan, imannya semakin teguh dan pengharapannya semakin besar akan kasih pertolongan Tuhan. Yang manakah yang kita rasakan dalam menghadapi pergumulan? Nats kita saat ini mengajarkan agar kiranya kita menjadi umat yang teguh dan tetap berpengharapan akan kasih pertolongan di dalam menghadapi pergumulan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kasih-Nya akan selalu menopang kita di saat menghadapi pergumulan. Ia tidak akan membiarkan kita terjatuh di dalam lubang kebinasaan. Sebagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada Raja Hizkia, demikian Kristus dalam kasih-Nya akan menolong kita. Jadikanlah penderitaan yang kita hadapi sebagai landasan untuk semakin terbentuk teguh dan semakin dekat kepada Tuhan. Ketika mengandalkan kasih Tuhan, maka penderitaan yang pahit itu akan menjadi sukacita keselamatan dari Tuhan. Hiduplah di dalam kasih dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu kepada kami pada hari ini, di mana firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami agar kami kiranya hidup di dalam kasih dan pertolongan-Mu. Sungguh Tuhan, kami merasakan begitu banyak kasih-Mu. Sungguh Tuhan,
kami merasakan begitu nyata pertolongan-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkaulah tetap senantiasa memberkati, mengiringi langkah kehidupan, dan selalu memberikan pertolongan kepada kami semua para umat-Mu. Berkati Tuhan segala aktivitas yang dilaksanakan oleh para jemaat-Mu pada hari ini, kiranya menjadi jalan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bimbing kami Tuhan agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami di dalam kebenaran akan firman-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dari yang kecil hingga yang dewasa. Engkaulah tetap menyertai kehidupan mereka. Engkaulah kiranya tetap memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa yang baik, kami adalah jemaat-Mu yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin.